Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampun mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya hormati. Tak lupa teman-teman dari kelompok 4 yang saya hormati dan para audiens, teman-teman di kelas semua yang saya hormati. Dalam kesempatan ini perkenalkan, nama saya Azmi Najil Musinin, NPM 081. Di sini sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Fajri, yang kedua ada Didit, Dila dan Maulida. Di mana dari kelompok 4 ini akan membahas tentang bab 7, yaitu akhlak membangun pribadi yang islami. Oleh karena itu, mari kita langsung saja ke presentasi yang pertama, yaitu yang akan diberikan oleh Saudara Fajri. Kepada Saudara Fajri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk mempersilahkan saya menjelaskan tentang pendahuluan akhlak. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak ya. Pertama, rukun agama. Akhlak itu ialah suatu rukun agama. Ya, salah satunya ialah insan atau wujud nyata dari ihsan adalah akhlak. Akhlak merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang sangat penting untuk dipelajari. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Akhlak harus dipunyai oleh setiap muslim agar adab dan etika muslim itu terjaga dengan baik. Dan akhlak itu adalah merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menghasilkan atau mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Akhlak dibayangkan seperti cat yang akan menghiasi dinding sebuah bangunan yang bangunannya adalah Islam dan iman sebagai pondasinya. Jadi, akan sempurna agamanya jika tiga hal ini ada akhlaknya. Sebaliknya, Islam harus mengutamakan akhlak untuk menyempurnakan keimanannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fajri yang telah memaparkan tentang pembahasan akhlak. Langsung saja ke pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Nah, di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menyampaikan dua subbab ya. Yang pertama makna akhlak dan yang kedua sumber akhlak. Makna akhlak secara etimologis dalam kamus Al-Munjid, akhlak atau khuluqun memiliki sifat tabiat, adat, kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa ahli yang dikutip dari buku PAI Syafi'i 2014 halaman 124, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama di sini ada Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua ada Abdul Karim Zaidan. Yang kedua ada Ibrahim Anis. Beliau menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dan yang ketiga ada Abdul Karim Zaidan. Beliau menjelaskan juga bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa. Dengan sorotan dan timbangannya, seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Dan yang terakhir ada Ibnu Mas'ud. Beliau berpendapat bahwa akhlak adalah
suatu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mampu mendorong untuk melakukan segala perbuatan tanpa memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Lalu di sini juga ada di dalam diri manusia ada tiga nafsu yang menjadi faktor sebab mempengaruhi hati manusia. Yang pertama itu ada nafsu al-syahwaniyah. Nafsu ini ada pada manusia dan binatang. Nafsu ini cenderung mengarah kepada terpenuhinya kenikmatan, kelezatan, dan kesenangan seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Yang kedua ada nafsu al-ghadabiyah. Sama halnya dengan nafsu yang pertama tadi, nafsu ini juga terdapat ada di manusia dan di binatang. Tapi nafsu ini cenderung pada sikap marah, merusak, ambisi, dan menguasai, mengalahkan orang lain. Nafsu ini lebih kuat dan lebih berbahaya daripada nafsu syahwaniyah yang tadi yang pertama. Yang ketiga ada nafsu al-natikah. Nafsu ini yang membedakan manusia dari binatang yang lainnya. Dengan nafsu ini mampu berpikir, mengambil hikmah, paham terhadap fenomena alam. Dengan nafsu ini pula, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Untuk sebab yang kedua, sumber akhlak. Di sumber akhlak ini ada dua sumber. Yang pertama ada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran adalah sumber utama akhlak. Artinya yang menjadi tolak ukur baik buruknya akhlak karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Yang kedua ada As-Sunnah. Sumber akhlak yang kedua ini dapat diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Didi yang telah memaparkan tentang makna-makna akhlak baik secara etimologis maupun secara terminologis. Langsung saja ke pemateri yang selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian akhlak dan dalil tentang akhlak. Pembagian akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik yang termasuk pada akhlak mahmudah, yaitu sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, dan menepati janji. Yang kedua, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu akhlak tercela atau perbuatan yang buruk. Yang termasuk ke dalam akhlak mazmumah yaitu riya adalah melakukan suatu perbuatan baik dengan niat ingin mendapatkan pujian orang. Dengan kata lain, riya sama artinya dengan pamer. Yang kedua, sum'ah adalah sikap atau sifat tenang dan gemar memperdengarkan amal perbuatan yang telah ia lakukan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain menyanjung dan memujinya. 3. Ujub adalah perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan dirinya sendiri. Yang keempat, takabur adalah orang yang merasa bahwa dirinya lebih segalanya dari orang lain. Yang kelima, tamak adalah serakah. Yang keenam, fitnah adalah mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Yang ketujuh, bakhil adalah perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya diberikan kepada orang lain. Selanjutnya, dalil tentang akhlak. Dalil tentang akhlak, yang pertama dalil Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 2 yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Yang kedua, dalil hadis. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5569 yang artinya telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami
Syu'bah dari Sulaiman, saya mendengar Abu Wa'il, saya mendengar Masruq, dia berkata, Abdullah bin Amru berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al-Amashi, dari Syakik bin Salamah, dari Masruq, dia berkata, kami pernah menemui Abdullah bin Amru ketika kami tiba di Hufah bersama Muawiyah. Kemudian dia ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, beliau tidak pernah berbuat kejelekan dan tidak menyuruh untuk berbuat kejelekan. Lalu Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171 yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah Ar-Raqi telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Muawiyah bin Yahya dari Az-Zuhri dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki etika, sedangkan etika Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hadis pertama, Nabi menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang baik akhlaknya. Sedangkan pada hadis kedua, Nabi menjelaskan bahwa setiap agama memiliki akhlak atau etika, dan akhlaknya agama Islam adalah memiliki rasa malu. Intinya, ayat Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan kepada setiap manusia muslim umat Nabi Muhammad SAW untuk memiliki akhlak yang baik dalam segala aspek kehidupan, baik lahir maupun batin, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Tila yang telah memberikan pemaparan tentang pembagian akhlak dimulai dari akhlak mahmudah hingga akhlak majmumah dan tentang dalil-dalil dari mulai Al-Quran hingga hadis. Oke, langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu pengimplementasian dari akhlak yang akan dipaparkan oleh teman selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya sekali lagi kepada saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi akhlak. Akhlak memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup semua aspek kehidupan. Secara vertikal, hubungan manusia dengan sang Khalik, dan secara horizontal, hubungan manusia dengan sama manusia. Adapun ruang lingkup sebagai berikut. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama, ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada akhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga, ada akhlak kepada diri sendiri. Yang keempat, ada akhlak dalam keluarga. Yang kelima, ada akhlak dalam bermasyarakat. Yang keenam, ada akhlak bernegara. Memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur akan berbeda dengan memilih banyak harta, karena dengan berinvestasi harta jutaan, orang akan merana. Sedangkan dengan berinvestasi akhlak yang baik, orang akan terhindar dari berbagai macam kegaduhan dalam dirinya dan ketidaktenangan. Dengan mempunyai akhlak, orang akan menjadi lebih tenang dan lebih tentram dan damai. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fajri yang telah memberikan pemaparan tentang pengimplementasian dari akhlak. Langsung saja ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi. Poin F ada indikator manusia berakhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adanya iman dalam hatinya. Sebaliknya, indikator orang yang tidak berakhlak adanya nifak dalam hatinya. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ada beberapa tanda-tanda manusia yang berakhlak, sebagaimana dikutip dari buku PAI oleh Syahidin tahun 2014 halaman 129-130. Yang pertama, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Yang kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faedahnya.
Yang ketiga, mengabdi hanya kepada Allah. Yang keempat, selalu memuji dan mengagungkan Allah. Yang kelima, bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Yang keenam, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong. Yang ketujuh, bersikap arif bijaksana dalam menghadapi orang awam. Yang kedelapan, menghormati tamu. Yang kesembilan, menghargai dan menghormati tetangga. Yang kesepuluh, tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Yang terakhir, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Ada juga menurut Ahmad Amin ada beberapa upaya untuk merubah perbuatan atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dikutip oleh Syahidin 2014, halaman 134. Yang pertama, menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya. Yang kedua, mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Yang ketiga, menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu berulang. Yang keempat, berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Yang kelima, menghindari diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus. Yang keenam, memilih teman bergaul yang soleh. Yang terakhir, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak yang telah memberikan pemaparan telah memberikan pemaparannya. Kemudian mungkin dari kelompok 4 pembahasan tentang materi akhlak sudah ya. Selanjutnya kami akan membawa ruang diskusi, sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman atau para audiensi yang ingin menanyakan perihal tentang pembahasan yang tadi kelompok 4 sampaikan, bisa lewat komen di YouTube yang akan kami post, bisa mencantumkan nama dan NPM. Mungkin dari saya sekian sebagai moderator mewakili dari para teman-teman kelompok 4 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.